Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Untung dari kelas 3 PAI reguler. Matkul yang akan saya presentasikan yakni model dan strategi belajar mengajar, yang mana dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. 3 teori belajar utama yang mempengaruhi pendekatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi ketiga teori ini adalah teori belajar utama yang mempengaruhi pendekatan seorang guru dan seorang peserta didik dalam pembelajaran di dalam kelas. Akan tetapi masing-masing teori ini memiliki perspektif yang berbeda tentang bagaimana siswa belajar dan mengkonstruksi pengetahuan mereka. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ketiga teori ini. Teori behaviorisme, yakni pendekatan dalam psikologi yang menekankan bahwa perilaku manusia terbentuk melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Jadi behaviorisme itu pendekatan dalam psikologi atau pendekatan dalam jiwa seorang peserta didik. Sedangkan yang konstruktivisme yakni adalah proses aktif individu atas apa yang dipelajari dengan pengalaman, pemikiran, dan refleksi. Jadi yang dikatakan konstruktivisme di sini adalah penekanan atau proses aktif individu atas apa yang telah dipelajari dan pengalaman mereka seperti itu. Dan kognitivisme adalah penekanan mental dalam pembelajaran. Belajar dianggap sebagai interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan dan pemahaman maupun keterampilan seorang peserta didik. Jadi di kognitivisme ya ini penekanan yang penekanan mental dalam pembelajaran, yaitu dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan yakni kalau di kognitivisme lebih menekankan terhadap mental seorang peserta didik seperti itu. Teori behaviorisme ada 4 poin di sini. Yang pertama, fokus pada perilaku, penguatan positif, stimulus respon, dan peran guru. Teori behaviorisme fokus pada perilaku menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai indikator pembelajaran atau sebagai sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan terhadap suatu pembelajaran seperti itu. Yang selanjutnya, penguatan positif. Teori ini menekankan pada penguatan positif untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Jadi teori ini menekankan pada penguatan positif atau hal-hal yang positif untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Ketika peserta didik kita itu menginginkan suatu hal, harus ditekankan pula yang namanya pemikiran secara positif seperti itu. Yang selanjutnya, stimulus respon atau SR, model komunikasi yang paling dasar dan sederhana. Pembelajaran terjadi melalui asosiasi antara stimulus dan respon yang diperkuat. Jadi pembelajarannya yaitu mengkolaborasikan antara stimulus atau pesan dan respon yang diperkuat. Seperti yang dimaksud stimulus yakni suatu rangsangan atau pesan yang dilakukan oleh media massa. Contohnya seperti iklan, artikel, video, dan lain sebagainya. Sedangkan respon respon atau efek dari suatu rangsangan tadi atau tanggapan yang ditampilkan oleh penerima terhadap stimulus. Contohnya perubahan di perilaku atau perubahan dalam sikap dan lain sebagainya. Peran guru berperan sebagai penyedia stimulus dan penguat untuk memandu perilaku yang diinginkan. Jadi perannya seorang guru yakni
penyedia stimulus atau penyedia suatu rangsangan atau pesan yang dilakukan oleh media massa. Nah, jadi guru harus mempunyai pesan atau suatu rangsangan yang dapat diambil oleh seorang siswa atau reaksi siswa, seperti itu, memandu perilaku yang diinginkan. Selanjutnya teori konstruktivisme. Yang pertama ada konstrukti aktif. Siswa secara aktif membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Lah, jadi yang dimaksud di sini adalah siswa itu membangun pemahamannya melalui apa yang telah dialami. Seperti apa contohnya ya? Pengalaman di rumah atau pengalaman, intinya pengalaman yang sudah diketahui sebelumnya atau pengalaman dan pengetahuan yang terjadi di sebelumnya, seperti itu. Peran konteks. Pembelajaran terjadi dalam konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi cara siswa belajar. Lah, ini. Jadi budaya itu sangat mempengaruhi, atau sosial seorang peserta didik itu sangat mempengaruhi terhadap pembelajaran di sekolah. Begitu. Guru sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengkonstruksi pemahaman mereka. Nah, jadi guru sebagai fasilitator adalah sebagai pembantu pengalaman belajar atau perubahan lingkungan yang memfasilitasi proses belajar sesuai kebutuhan dan keinginan siswa. Nah, jadi guru itu harus peka terhadap siswa. Oh, siswa ini butuh ini, siswa ini butuh ini. Nah, dan di saat itulah guru yang disebut sebagai fasilitator harus memfasilitasi keinginan siswa atau memahami keadaan siswa, seperti itu. Teori kognitivisme. Yang pertama ada proses mental, skema, dan pemahaman, pembelajaran bermakna, dan peran guru. Nah, ini peran guru lagi. Proses mental. Kognitivisme fokus kepada proses mental seperti yang saya jelaskan di awal tadi, seperti persepsi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan lah. Jadi di sini persepsi atau sudut pandang. Sudut pandang dalam teori kognitivisme ini sangat ditekankan, dan pemecahan masalah. Jadi siswa itu di sini mental dalam memecahkan masalah itu akan dipelajari dalam kognitivisme tersebut dan pengambilan keputusan. Selanjutnya skema dan pemahaman. Siswa mengonstruksi pemahaman baru dengan mengintegrasikan informasi baru ke dalam skema yang ada. Jadi siswa mengkonstruksi atau mengintegrasikan informasi baru, memperbarui informasi yang baru dan dijadikan satu kesatuan, seperti itu. Pembelajaran bermakna. Pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan pengalaman siswa akan lebih efektif. Nah, ini pelajaran bermakna yang relevan yang digunakan dalam jangka panjang, seperti itu. Terus peran guru. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan kemampuan kognitif atau kemampuan dalam segi pemikiran. Implikasi praktis rancangan pembelajaran. Mempertimbangkan karakteristik masing-masing teori untuk merancang pelajaran yang efektif. Nah, jadi harus dirancang untuk masing-masing teori itu untuk merancang pembelajaran yang efektif. Harus mempertimbangkan. Nah, harus mempertimbangkan rancangan tersebut untuk apa? Untuk menuju pembelajaran yang efektif. Terus peran guru. Guru harus menyesuaikan perannya sesuai dengan teori belajar yang ditetapkan. Nah, seperti itu. Ini mengikuti mata pelajaran apa yang diajarkan oleh seorang guru. Aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran harus diselaraskan dengan pendekatan teori belajar yang digunakan. Memanfaatkan teori belajar. Pemahaman, memahami dasar teori belajar untuk merancang pembelajaran yang efektif. Lah, jadi harus apa yang harus dipahami terlebih dahulu, yaitu memahami dasar teori belajar untuk merancang pembelajaran yang efektif.
sebelum merancang kita harus memahami dasar teori untuk menuju atau menuju target pembelajaran yang efektif seperti itu. Integratif, mengkombinasikan berbagai teori belajar untuk memenuhi kebutuhan siswa. Nah, jadi mengombinasikan atau dijadikan satu kesatuan berbagai teori untuk memenuhi kebutuhan siswa. Nah, jadi siswa butuh ini, guru itu ini ada. Nah, seperti itu contohnya. Adaptif, menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik siswa. Ini juga termasuk behaviorisme, yaitu pendekatan psikologi atau mengetahui karakter seorang siswa. Ini adaptif. Refleksi dan evaluasi, analisis dampak, mengevaluasi dampak penerapan teori belajar terhadap hasil dan proses pembelajaran. Nah, ini sudah masuk terhadap evaluasi. Umpan balik, mengumpulkan umpan balik dari siswa untuk memperbaiki dan menyempurnakan praktik mengajar. Nah, jadi praktik belajar yang kurang baik itu diperbaiki dan disempurnakan. Itu menyesuaikan pendekatan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik. Nah, ini sudah apa yang dievaluasi dari analisis dampak dan umpan balik tersebut, yaitu timbullah penyesuaian atau mempertimbangkan sesuatu yang sudah dievaluasi dan yang akan diterapkan selanjutnya. Itu. Kesimpulannya, pemahaman terhadap teori belajar behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme membantu guru merancang pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang bermakna. Seperti itu. Mungkin cukup ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.